Judulnya Celakalah Aku Jika Aku Tidak Memberitakan Injil. Ini maksudnya menceritakan tentang murka. Masih ada orang yang tidak ditemukan mayatnya karena masalah insiden kapal tenggelam di Korea. Kalau kita sudah mempersiapkan sebelumnya, mungkin kita bisa menghentikan kasus insiden seperti ini. Dan kita bisa melihat ada penyanyi terkenal yang namanya Michael Jackson. Dia membawa pengaruh besar bagi orang-orang. Dan dia pun menderita sebelum dia meninggal, dan akhirnya dia meninggal. Di sini ada satu hal yang saya melihat sangat malang, yaitu tidak ada orang yang satu pun yang memiliki Injil yang benar dan menyampaikan Injil ini kepada orang itu. Di sini celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini hal yang pasti. Musibah yang sangat besar, celaka yang sangat besar itu adalah kita tidak mengenal Yesus. Kita tidak mengetahui berkat apa yang dimiliki oleh seorang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Memang ada orang yang diberkati dan ada pun yang tidak berkati, tetapi banyak orang yang tidak begitu mengenal betapa berharganya dia. Dan karena hanya satu orang yang mengetahui hal ini dan banyak orang sudah diberkati melalui orang itu. Dan dengan saudara yang hanya mengetahui apa itu Injil, banyak orang dapat diberkati. Coba kita bisa melihat gara-gara satu Yusuf, semua orang telah diberkati. Jika itu benar, kita harus memegang perjanjian dengan mata yang sangat melihat secara seksama. Sebelum dia tidak mengenal Tuhan, dia tidak menerima jawaban doa. Tetapi satu hari dia menyadarinya, bahwa orang yang sudah diselamatkan itu mendapatkan berkat yang luar biasa. Dia mengetahui betapa besarnya keselamatan yang dia sudah miliki. Sebenarnya sejak itu dia mendapatkan jawaban doa. Sebelumnya dia tidak memiliki jawaban doa. Kita bisa melihat gara-gara Daud, satu negara diberkati dan begitu banyak pekerjaan Tuhan terjadi. Saya berharap hari ini saudara dapat menemukan betapa berharganya diri saudara. Di sini saya melihat begitu banyak orang Korea yang menyembah berhala dan mereka menderita. Apalagi keluarga saya, mereka menyembah berhala dan sampai mereka gagal semua. Dan juga saya melihat ada keluarga gereja, tetapi yang pergi gereja, tetapi mereka tetap mendapatkan masalah terus. Tetapi pada saat kita mengetahui apa itu masalahnya, kita langsung bisa selesai masalah itu. Saya berharap hari ini saudara benar-benar mendapatkan berkat Tuhan. Apa yang saudara pikirkan pada saat ini? Mungkin saudara mikir hal-hal yang banyak. Adapun orang yang bengong pada saat dia mengikuti ibadah, dia mungkin terpaksa datang ke gereja dan akhirnya dia datang dan bengong di gereja. Kalau itu saudara tahu apa yang terjadi? Kalau itu kehidupan saudara akan jadi bengong semua. Dan begitu banyak kebimbangan di dalam hidup kita. Kalau itu saudara akan hidup di dalam kebimbangan. Siapa aku? Dan aku adalah orang yang sudah diselamatkan. Memang itu benar. Dan apa yang kita pikirkan saat ini? Ini adalah diri saudara sendiri.
Kalau saudara memiliki satu kecurigaan, kalau itu saudara harus hidup dengan curiga. 영적인 문제 속에 늘 헤매면 늘 그렇게 살아가야 돼. Kalau saudara bimbang dengan masalah rohani, saudara selama-lamanya bisa hidup di dalam kebimbangan. Jadi saudara harus melihat ini begitu sederhana. Jadi satu hari saudara harus 많은 menyadari 사람들이 어두움 가운데서 재앙 속에 속고 있다는 사실을 알게 됐어요. bahwa saya menyadari bahwa begitu banyak orang yang tertipu di dalam musibah dunia. 그래서 하나님이 너희는 세상의 빛이다. Jadi Tuhan mengatakan kita adalah terang dunia. 일어나 그 빛을 발하라. Jadi menerangkan dunia ini dengan terang kamu. 구원받은 자에게 성령이 함께하는 사실을 알게 된 겁니다. Dan pada saat itu kita menyadari bahwa bagi orang yang sudah diselamatkan kita memiliki kuasa. 그렇다면 많은 생각을 해봐야 돼요. Kita harus memikirkan banyak hal. 구원받은 여러분에게 성령께서 함께하신다는 사실을 안다면 이거는 굉장한 일이 되는 겁니다. Jika saudara yang sudah diselamatkan mengetahui bahwa Roh Kudus selalu bersama dengan kita, itu adalah hal yang luar biasa. Satu hari saudara harus menyadari hal ini. 어느 날 여러분이 기도할 때마다 하늘 문이 열리고 하나님 주의 천사를 보내서 우리가 응답의 문을 여신다는 걸 알게 되었어요. Kalau itu sejak itu saudara akan bisa menyadari bahwa setiap kali saudara berdoa, Tuhan akan membuka pintu kerajaan surga dan menjawab doa-doa saudara. 그렇죠. 그렇다면 많이 달라집니다. Kalau itu banyak hal akan berubah. 생각이 달라졌어요. Pikiran kita akan berubah. 여러분 가는 곳마다 흑암이 결박되고 사단이 결박된다는 어마어마한 사실을 안다면 굉장한 것입니다. Jika saudara mengetahui bahwa dimanapun saudara pergi, saudara akan bersama dengan Tuhan dan semua kegelapan setan dihancurkan, itu adalah hal yang luar biasa. 여러분은 큰 응답 받을 수가 있습니다. Jadi saudara bisa mendapatkan jawaban doa yang luar biasa. 만일 복음 전하지 않으면 화가 있을 것이다. Di sini berkata bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini maksudnya apa? 반드시 세 가지 재앙에서는 벗어나야 됩니다. Kita harus bebas dari 3 musibah, 3 bencana. 첫째입니다. Yang pertama, 복음 몰라서 일어나는 재앙. yaitu bencana yang terjadi karena kita tidak mengenal Injil. 알기만 하면 됩니다. Kita tinggal percaya saja dan mengenal saja. 이스라엘이 7번 재앙 입었습니다. Jadi kita bisa melihat negara Israel, mereka mengalami 7 bencana. 그래도 똑똑한 이스라엘 민족이 노예가 됐어요. Rakyat Israel yang begitu pintar, mereka menjadi budak orang 복음 몰라가. karena mereka tidak mengenal Injil. 어느 날 출애굽기 3장 18절 언약 깨달은 모세를 통해서 기적이 일어났습니다. Dan kita bisa melihat di kisah para rasul melalui Musa yang memiliki Injil, mujizat terjadi. Ini adalah Alkitab. 이게 복음이에요. Ini adalah Injil. 많은 분들이 교회를 오해하고 복음을 오해하고 있어요. Banyak orang yang memiliki kesalahpahaman terhadap gereja dan Injil. 그래서 이 땅에 재앙이 끝이 나지 않고 계속 어려움이 오는 것입니다. Oleh karena itulah dunia ini tidak pernah berhenti terjadinya musibah dan kita terus menderita. 이게 보통 말이 아니잖아요. Di sini kita bisa melihat celakalah. Ini bukan hanya menceritakan penderitaan. Tapi saya hidupnya biasa aja kok, happy saja. Dan saya tidak apa-apa. 외국에도 가고 공부도 하고 많이 하고 있는데요. Dan saya belajar di luar negeri dan saya hidupnya tidak apa-apa. 나에게 일어나는 영적 문제 때문에 어느 날 완전히 무너지는 일이 벌어진다는 말이 그래서 하나님은 그리스도를 보내신다고 약속하셨습니다. Tetapi satu hari saudara akan hancur karena masalah rohani satu yang telah mendatangi saudara. Oleh karena itulah Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal. Oleh karena itulah Tuhan terus memberi berfirman kepada kita. Di sana tidak ada berhentinya perang, terus terjadi perangnya. 사무엘이 살아있는 동안에는 블레셋이 전쟁을 쳐들어오지 못했다고. Tetapi di sini ada Samuel Daud yang memiliki Injil dan karena 2 orang yang memiliki Injil ini tidak pernah terjadi peperangan. 복음 몰라서 일어나는지야. Jadi di sini ada bencana yang terjadi karena kita tidak mengenal Injil. Jadi saudara tinggal mengerti akan Injil. 오늘 여러분이 복음 정말로 안다면 재앙은 무너지게 되는 것이죠. Jadi kalau saudara benar-benar mengerti akan Injil, semua bencana akan hancur. Ini hal yang saya melihat sangat 이 malang. 흑암 세력과 재앙은 아무도 두려워하지 않습니다. 여러분이 뭘 가지고 겁내지 않습니다. 복음만 모르면 되니까. Kegelapan dan semua bencana ini tidak takut apapun, tetapi dia hanya takut pada orang yang memiliki Injil. 기어들고 있는 사단의 세력은 딱 하나만 겁을 내는 것입니다. 그리스도 외에는 두려울 게 없습니다. Semua kekuatan setan itu tidak takut pada apapun, tetapi mereka hanya takut akan Kristus. 이걸 교회가 놓치고 성도가 놓치고 Tetapi banyak umat Tuhan dan juga banyak gereja yang tidak mengetahui hal ini. 찾게 되는 날이 되길 바랍니다.
Saya berharap hari ini saudara dapat menemukan hal yang penting. 응답이 오는 축복을 제대로 보는 이 참 하나님의 자녀들의 축복을 누려야 됩니다. Dan saudara harus menikmati sebagai anak Tuhan yang dapat melihat yang benar secara rohani. Itu hal yang sangat, ini sangat aneh. 이스라엘 민족들이 복음을 주었는데 복음을 놓쳐버렸다. Orang Israel yang memberitakan Injil, tetapi mereka sendiri melepaskan Injil. 생각해보세요. 800년이나 흐르면서요 복음이 없어졌어요. Coba saudara bayangkan, orang Israel mereka melepaskan Injil selama 800 tahun. 아니 이스라엘 땅에 복음을 주었는데 어째서 복음이 없어집니까? Sebenarnya ini kayak mujizat yang aneh karena orang Israel yang terima Injil dan mereka yang menghilangkan Injil. 이사야 하는 말이 상상치도 못할 말을 했다니까요. Dan di sini ada satu kata yang disampaikan oleh orang Israel. 보라, 처제가 잉태하여 아들 낳을 것이니 그 이름을 임마누엘 하라. Dan di sana mereka berkata bahwa nanti akan adanya anak yang dikandung oleh seorang perempuan. Dan pasti orang-orang tidak mengetahui ini maksudnya apa. 많은 종교인들은 웃으면 그게 무슨 말이냐? Kalau orang-orang yang beragama yang lain pasti menertawakan ini. 그러나 역사상 가장 중요한 단어요. Tetapi ini adalah kata-kata yang paling penting dalam sejarah dunia. ini 사람의 후손은 구원자가 될 수 없기 때문에 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 다시고. Maksudnya apa? Anak yang dikandung oleh seorang perempuan. Karena seorang penyelamat itu tidak boleh keturunan manusia. Oleh karena itu dia harus dikandung dalam Roh Kudus. 이 은혜 붙잡았을 때 바벨론에서 나오고요. Dan pada saat mereka memegang firman ini, perjanjian ini, mereka bisa keluar dari Babelonia. 가진 복음 가지고도 여러분 이길 수 있습니다. Jadi saudara bisa menang dengan Injil yang saudara sudah miliki. 오늘 진짜로 언약 잡는 날이 되길 바랍니다. Saya berharap hari ini saudara benar-benar dapat memegang Injil ini. 아닙니다. 여러분 모르고 있거든요. 이 언약만 붙잡기만 하면 이 흑암 세력이 무너집니다. Mungkin saudara terasa sudah lama, sudah banyak mendengarkan hal tentang Injil, tapi saudara melepaskannya. Jadi saudara harus memegang dengan teguh. 거의 우리 전도 캠프 가보면요. 많은 국내를 다니잖아요. Kalau kita biasanya pergi perkemahan Injil di dalam negeri dan juga di luar negeri, 목사님들 힘 받으세요. dan saya melihat begitu banyak pendeta-pendeta kelihatan lemah, dan banyak pengurus-pengurus kelihatan capek. 그러면 여러분 어떻게 되겠죠? Karena itu apa yang terjadi bagi remnant? 저는 그걸 재앙이라고 생각합니다. Menurut saya itu adalah bencana. 그렇죠. 빨리 벗어나야 돼요. Kita harus cepat bebas dari itu. 어떻게 해서 주의 종들이 힘이 다 빠져 있고 어떻게 해서 중직자들이 흔들리고 있습니까? 이게 사단의 전략 중의 전략이라. Kita melihat banyak gereja yang pendetanya kelihatan loyo dan pengurus-pengurusnya kelihatan capek melakukan perkemahan Injil. Ini adalah bencana terbesar. 사단이 노리는 건 하나밖에 없어요. 여러분이 모르고 힘 빠져 죽는 것이다. Target setan itu cuma satu. Tanpa kita sadari, kita jadi loyo secara rohani dan mati secara rohani. 여러분 가정에 계속 영적 문제입니다. 그게 재앙이요. Dan saudara terus mendapatkan masalah rohani dalam rumah tangga. Itu adalah bencana. Saudara harus cepat sadar. 한 명만 깨달을 생각. Yang penting satu orang yang sadar. 불가로 해방돼 나왔어요. 해방돼 나왔는데 또 이스라엘이 소극돼졌어요. Jadi mereka, rakyat Israel, mereka sudah 그때의 베드로의 고백입니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. sudah merdeka, tetapi mereka kembali lagi jadi perbudakan. Nah, waktu itu Petrus yang mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. 복음만 바로 알면 끝납니다. Jadi yang penting kita mengenal Injil dengan benar. 전도 어떻게 합니까? Bagaimana caranya kita menginjil? 복음만 알면 끝납니다. Yang penting saudara mengenal Injil, itu semuanya akan terjadi. 어떻게 살아야 됩니까? Dan bagaimana caranya saya hidup untuk masa depan. 바로 알면 하나님이 우리와 영원히 함께하시겠다고 약속하셨어요. Kalau saudara mengenal Injil dengan benar, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan bersama dengan kita selama-lamanya. 교회가 돼야 됩니다. Kita harus menjadi gereja yang sejati, yang memiliki Injil yang sejati. 여러분의 미래를 전혀 염려하지 말라고 말씀하셨어요. Tuhan berkata bahwa jangan pernah bimbang dan jangan pernah khawatir akan masa depan kamu, karena Tuhan yang memberkati kita. 향해 달려가서 세계복음하라고 말씀하셨어요. Dan Tuhan menyuruh kita untuk pergi ke tempat yang paling tinggi dan menginjil. 여러분은 꼬리가 되지 않고 머리가 되기 위해서 전 세계 살릴 것이라고 하나님은 약속하고 계십니다. Dan Tuhan berjanji bahwa kita akan dijadi berkat bagi Tuhan, 여러분 이 은약 딱 붙잡으시기 바랍니다. akan menjadi kepala orang-orang dan akan menginjil. 그래도 이스라엘이 또 놓쳤어요. Tetapi rakyat Israel terus melepaskan perjanjian. Dan apakah saudara tahu apa yang terjadi?
akhirnya bait Allah yang ada di Israel itu telah hancur, runtuh. 이스라엘 민족 그러면 약 1000년, 2000년 동안 허전했어. Jadi selama 2000 tahun itu orang-orang rakyat-rakyat Israel mereka tidak memiliki tempatnya. I still believe that Israel is important today. 이스라엘이 복음 회복하는 날 전 세계는 복음화될 수도 있다. 저는 그렇게 언약 붙잡고 있습니다. Tetapi saya masih percaya bahwa sekali orang-orang Israel memegang kembali Injil yang benar itu melalui mereka 만일 복음 전하지 않으면 화가 있을 것이다. melalui mereka Injil dapat disebarkan ke seluruh dunia. 해외 여행을 세계를 갔는데 태국을 졌는데 Pada saya pertama kali pergi ke luar negeri itu negara pertamanya Thailand, yaitu negara Buddha. 그다음에 간 데가 러시아입니다. Yang keduanya Rusia. 98% 기독교 복음을 자랑했던 러시아. Rusia itu dulunya 98% orang Kristen. 공산화가 되어버렸던 러시아. Tetapi Rusia telah menjadi negara 얼마나 발전된 거니까요. 우리 200년 전에 스크래치 있었어요. tetapi menjadi negara terpimpin dan They already had escalated. 그때 가보니 그 고장나가 덜덜덜 하고 있더라고요. dan dulunya mereka adalah negara maju sampai 200 tahun yang lalu mereka sudah memiliki eskalator tapi sekarang udah jadi hancur. 공중전화 지금 모르겠어요. 한 20년에 갔는데 공중전화 절반 이상 고장나 있어요. Dan saya melihat 20 tahun yang lalu di Rusia itu kayak tempat untuk telepon secara umum gitu semuanya rusak. 잘 지었던지요. 공원 만드는 데 보면 물 나오는 데 있잖아요. 10개 중에 8개 물 안 나와요. Dan saya melihat taman-tamannya juga sangat bagus, tetapi tempat yang bisa minum air itu dari 10, 8-nya rusak. 공산주의가 돼가지고 완전히 70년 동안 망해버렸다. Karena mereka telah menjadi negara komunis dan negara terpimpin, negaranya mereka jadi hancur seperti ini. 고무신을 신발을 들고 신발. Dan pagi-pagi saya melihat mereka tuh membawa sepatu. Rubber shoes. 예사로 봤죠. And I was taking it lightly. 나중에 올 때 보니까 그대로 들고 있어요. Dan saya anggapnya ya bukan hal petit, tetapi mereka terus memegang. I asked somebody, what is Dan saya tanya itu maksudnya apa? 신발이 하나 생긴데 이거 판다고 써있대. Oh, jadi ceritanya dia membawa sepatu itu buat dijual. 이렇게 해요. 러시아에 저기 박물관을 가봤어요. Jadi saya pernah mengunjungi museum Rusia. 그다음에 간 나라는 유럽. Oh, dan setelah itu saya pergi ke Eropa. It was very sad. 러시아, 유럽, 특히 프랑스의 루블 박물관 똑같아요. Dan saya juga mengunjungi ke museum di Prancis dan semuanya sama. 뭐가 말입니까? Apanya yang sama? 나는 그 나라에 말해주고 싶어요. Saya ingin menyampaikan hal ini kepada mereka. 말한 적이 없어요. Mereka tidak pernah mendengarkan Injil dan tidak pernah menyampaikan Injil. Itu udah pasti. 이게 보통 문제 아니구나. Dan saya menyadari bahwa oh ini adalah masalah yang serius. 이게 무슨 말인지 몰랐다니까 복음 전하지 않으면 화가 있을 것이고. Saya dulunya tidak tahu apa maksudnya celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. People think that they are Dan banyak orang yang tidak percaya. but there was never Mereka a time tidak when pernah all was menginjil. changed. 혹시 우리 랩런트는 가거든요. 저 러시아에 있는 박물관을 가보세요. Coba kalau remnan-remnan pergi ke Rusia, saudara harus coba mengunjungi museum. And they gathered all their artifacts. 그 루블 박물관 가보라는 거예요. Go Dan to coba the Louvre. saudara pergi ke museum Prancis dan You'll be lain-lain. able to see all of the different Saudara bisa melihat, 뒤에 다른 걸 말고 그림 갖고 라는 거예요. So go saudara bisa melihat sejarahnya dan bagaimana caranya dia menderita. 완전히 그리스도. Mereka benar-benar tidak ada Kristus secara total. 전부 마리아고. Mereka semuanya gambar pakai Maria. 복음, 전혀 복음적 의지가 없다. Mereka tidak pernah menyampaikan The Injil. gospel was never preached. 야, 이 보통 문제가 아니구나. This is Dan saya menganggap itu adalah hal yang sangat serius. 혹시 제설교 신부님이나 수녀님 듣고 Is there any Catholic Dan saya ingin beberapa 분명히 아셔야 됩니다. There's something that beberapa you need to pendeta Katolik 사람이 Mary is a person just like all of us. 똑같이 그냥 하나님의 큰 은혜를 입었지. Katolik mendengarkan khotbah saya pada saat ini karena saya ingin menyampaikan bahwa Maria itu manusia seperti kita semua. If you say that Mary has no original sin, that means Dan dia juga memiliki dosa asli, dosa warisan sejak dia lahir. 제어 때 they say that Dan tetapi orang-orang Katolik berkata bahwa Maria itu tidak ada dosa. 상 마리아 이름으로 기도 안 합니까? and so they Dan tetapi mereka tidak memakai nama Maria untuk berdoa. 유럽, 러시아 가득 좁혀. right now Jadi semua budaya Katolik ini bersebar ke Eropa dan lain-lain. 하는데요. 그게 뒤에서 마리아가 딱 보러.
kita melihat gambar Yesus memikul salibnya dan tetapi gambar Maria yang terlalu ditegaskan daripada Yesus. Dan saya melihat gambarnya mereka terlalu fokus ke Maria. 화가 임할 수밖에 없는 거예요. Jadi mereka tidak bisa bebas dari celaka. 잘 살다고 있다고 생각하면 유럽 얼마나 있는 줄 압니까? Saudara jangan pernah berpikir Eropa itu sekarang negara yang masih kaya. 하나님이 얘기하면 지금 유럽에서는요 무슨 얘기하냐 그럽니다. Masih kaya, karena sekarang mereka menjadi negara yang lagi turun dan mereka tidak 완전히 이게 다 없어져 버린 거예요. mengenal siapa itu Tuhan, siapa itu Yesus. 하나님이 지금 무슨 그런 얘기하냐 봐요. Dan kalau kita ngomongin tentang Tuhan, mereka bertanya kenapa kamu membawa topik seperti itu. Dan kita bisa melihat begitu banyak remaja-remaja terlibat dalam narkoba. Kita harus melihat dengan seksama. Sekarang seluruh negara, seluruh dunia jatuh dalam dosa seperti itu. Kita harus melihat celakalah aku jika aku tidak jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi sekali kita mau memberitakan Injil, kita bisa berpindah dari kegelapan jadi ke terang. Jadi bagi orang yang percaya akan namanya, dia akan diberikan kuasa sebagai anak Tuhan. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus sendiri yang menyampaikan hal ini. Hai Petrus, kamu adalah batu karang dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Tidak ada alam maut yang dapat mengalahkan kamu. Dan aku akan memberikan kunci kerajaan sorga. Gerejanya tidak pernah berkembang. Itu semuanya bohong. Karena sekali mereka tahu Yesus Kristus, semuanya bakal jadi berkah. Karena mereka tidak mengenal Yesus adalah Kristus. Jadi bencana itu tidak pernah meninggalkan gereja itu. Saudara harus memiliki keyakinan. Yang penting Injil itu bisa menyelesaikan semuanya. Dan saat saudara mengerti akan Injil dengan benar, Tuhan akan bekerja. Saya percaya Yesus. Ya bisa diselamatkan. Kalau percaya Yesus, seperti Abraham, dia meninggalkan semuanya dan mengikuti Tuhan. Dan dia diselamatkan. Tetapi dia tidak membuang semuanya. Dia tidak membuang miliknya. Dia tidak membuang ketamakannya dia. Dia masih membawa hal-hal duniawi dan dia masih percaya kepada Tuhan. Jadi dia tidak bisa mendapatkan jawaban doa secara maksimal. Jadi saudara harus mengerti. Dia membuang semuanya. Tetapi dia tidak. Bagaimana caranya aku hidup tanpa anak-anak? Kalau aku tidak memiliki anak laki-laki, bagaimana caranya aku hidup? Kalau Tuhan bilang dia akan memberi anak Tuhan, jadi dia terus curiga sehingga bencananya terus datang kepada dia. Dan suatu hari Abraham menyadari bahwa pada saat Tuhan berfirman kepada Abraham, lihatlah semua dunia ini dan aku akan memberikan ini kepada kamu. Dan aku akan memberi perisai kepada kamu dan kamu juga akan dapat menyerang semuanya. Pasti saudara merasa satu masalah yang selalu ada pada saudara. Jadi saudara harus sadar. Sekali kita sadar Injil yang benar, semua murka, semua masalah akan selesai. Ini tidak ada hubungannya dengan belajar, karena di dalam inilah kita harus belajar. Coba kita melihat Daud. Apa yang dikatakan oleh Daud? Tuhan adalah penggembala domba saya, jadi saya tidak pernah berkekurangan.
Dan Tuhan selalu bersama dengan 여러분 Yusuf. 진짜 복음 깨닫는 날 여러분만 알고 있는 그 문제 없어지게 되는 것입니다. Jadi pada saat saudara menyadari Injil yang benar, masalah yang hanya diketahui oleh saudara akan hilang. 모든 흑암이 무너지게 되는 겁니다. Dan pada saat saudara mengetahui Injil yang benar, semua kegelapan setan akan hancur. 잘못하고 있습니다. The churches are Banyak gereja yang melakukan kesalahan. That's why they're being Sehingga criticized. 교회가 복음 하나만 제대로 알면 모든 문제 해결되는 것이다. sehingga mereka menderita karena mereka tidak mengenal Injil yang benar. All the problems will be solved. 오늘 정말 응답받게 되길 바랍니다. Saya berharap saudara hari ini benar-benar mendapatkan jawaban doa. Petrus berkata, 나는 다 버리고 주님 따라. saya membuang semuanya dan mengikuti Tuhan. 다 버렸어요. Dan dia benar-benar membuang semua. 하나 있어요. Tetapi ada satu hal yang dia belum buang. What was that? Apa itu? 다 Diri dia dan kemauan daging Flesh. 이 세상적인 거. dan hal-hal duniawi. 안 버렸다니까요. Dia belum buang. Not throw that away. 그럼 제대로 도망갔잖아요. Dan akhirnya kita bisa melihat Petrus melarikan diri 왔잖아요. dan sampai dia ditangkap. 그래서 내 어린 양을 먹이라. Jesus Dan said, "Feed my lambs." 어느 날 베드로가 이 언약 붙잡고 난 뒤부터 베드로 통해서 세계 보고받는 일이 벌어졌습니다. Dan setelah Petrus memegang firman ini dengan benar, Tuhan melakukan 복음 전하지 않으면 화가 있을 것이라고. melakukan penginjilan ke seluruh dunia. Apa arti dari celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil? 몰랄 수도 그렇지만 복음 전하지 아니하면 어떤 일이 벌어집니까? Ya mungkin kalau kita tidak mengenal Injil juga mungkin terjadi bencana. Tetapi kalau kita tidak memberitakan Injil, apa yang terjadi? Itu diceritakan oleh Alkitab. 문제는 지금도 계속되다가 여러분 집으로 돌아가고 여러분을 무너뜨립니다. Masalah Kejadian pasal 3 itu terus menyerang saudara sehingga saudara menderita dengan masalah-masalah rohani. It's an undoubted fact. 성경에만 기록하고 있습니다. Dan hanya Alkitab yang berceritakan tentang itu. 육자 문제는 계속 세상을 혼란주다가 여러분 개인을 무너뜨립니다. Dan kejadian pasal 6 itu akan terus membuat kebimbangan kepada orang-orang dunia dan akan 지금도 창세기 11장은 계속되고 있는 겁니다. menyerang saudara, dan ini terus terjadi di Kejadian pasal 11. 복음 전하지 아니하면 화가 있을 것이미로다. Di sana berkata bahwa kalau kita tidak memberitakan Injil, kita akan 문화로 바뀌어버렸습니다. 사도행전 13장, 16장, 19장 문화로 바뀌어버렸어요. menerima celaka karena ini semuanya menjadi budaya. 그러니까 아무 잘못도 없는 인간에게는요 계속 어려움이 와요. Jadi karena kita tidak mengenal, 내가 공부는 열심히 해서 하기는 땄는데 영적 문제는 계속 와요. jadi walaupun kita sudah berusaha dan belajar setengah mati, tetapi kita terus mendapatkan masalah rohani. 이런단 말이에요. Kita sendiri bingung kenapa apa yang terjadi bagi kita. 그걸 보고 원죄라고. Ini namanya dosa warisan. 창세기 3장에서부터 원죄. Itu dosa yang datang dari Kejadian pasal 3. 인간은 자꾸만 우상 가운데 자꾸 빠지고 신앙생활에도 종교생활로 계속 빠져들습니다. Maka dari itu manusia terus jatuh dalam menyembah berhala dan memegang agama-agama dunia. 이게 불신자 상태. Ini adalah keadaan bagi orang tidak percaya. 전하지 아니하면 화가 있을 것이다. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini maksudnya apa? 세 번째입니다. Yang ketiga, 앞으로 다가올 미래에 대한 것. yaitu ini menceritakan tentang masa depan yang akan datang. 마태복음 24장 25장에 예언했습니다. Matius 24 ayat 25. 그 중에 한 게 성취된 거 있습니다. Di sini ada satu hal yang sudah dicapai. 앞으로 남은 거 많이 있는데 성취된 거 있다니까요. Di sini banyak hal yang akan digenapi, tetapi ada satu hal yang sudah digenapi. 성취된 게 뭐죠? Apa itu? 예수님이 예루살렘 성전은 돌 위에 돌 하나 남지 않을 것이다. He said, Dan bait Allah di Yerusalem itu akan semuanya hancur sampai tidak ada satupun batu yang tersisa. 안 무너질 것이다. Itu maksudnya apa? Itu akan hancur. Dan sudah hancur. 그런데 막강한 천주교가 그 예루살렘 성전 회복하려고 아무리 몸부림쳐도 회복 못했습니다. Kita melihat begitu ada organisasi Katolik yang begitu besar dan mereka berusaha untuk membangun lagi, tetapi tidak bisa-bisa. 회복되는 날은 끝날이라고 돼 있어요. Dan di sana berkata bahwa pada saat 돌 위에 돌 하나 남지 않고 다 무너질 것이다. di Alkitab berkata bahwa itu bait Allah itu akan hancur sampai tidak ada satu batu pun yang tersisa. 성전이 써 있습니다. no, there's something there right now. 지금도 유대인들 보면 통곡이 병가지고 계속 통곡하고 기도하고 있잖아요. Dan kita bisa melihat orang-orang Yahudi masih mengikuti firman dan Alkitab. Jews are still crying. 찾을 필요도 없는 성전입니다. 예언된 그대로 무너집니다. Itu adalah bait Allah yang tidak perlu dibangun lagi. Itu sudah terjadi seperti nubuat Tuhan. 예수님께서 말씀하십니다.
Tuhan Yesus berkata, 마지막 때가 되면 절거리수도 일어나서 큰 핍박이 일어나게 될 것이다. pada akhir zaman semua tanda-tanda akan terlihat 그러나 모든 민족에게 복음 전거된 이후에 끝이 오리라. semacam penganiayaan, penderitaan dan lain-lain, tetapi semuanya akan berakhir setelah 나옵니다. 교회에 대해서 나왔잖아요. Injil ini disebar ke seluruh dunia. 기름은 없다. Di Matius 25 di sana berkata bahwa mereka membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Jadi di sini ada kelompok domba, kelompok kambing. 다 같이 달란트를 받았지만 달란트 묻어두고 준 사람이 있다. 이렇게 교육 들은 겁니다. Semua orang memiliki talenta tetapi ada pun orang yang tidak pernah memakai talenta itu. 마지막 때 디모데후서 3장 하는 거니까 고통하는 때가 올 것이다. Dan 2 Timotius pasal 3 ada pun zaman yang menderita. 마지막 때 영적인 혼란이 시기가 올 것이다. Dan pada akhir zaman kebimbangan akan terjadi ke seluruh dunia. 그러나 이 예언의 말씀 읽는 자, 듣는 자, 지키는 자가 복이 있다. Tetapi bagi orang yang mendengarkan nubuat ini dan menjaganya dan menggenapinya akan diberkati oleh Tuhan. 은혜만 붙잡아도 됩니다. Jadi saya berharap saudara hanya memegang perjanjian. 의장을 제대로만 이해하면 모든 재앙은 무너지고 온다고 오게 되죠. Kalau saudara mengerti akan Injil dengan benar, semua bencana dan semua musibah akan hilang sendiri. 오늘 이 질문을 던져야 됩니다. Saudara harus bertanya, 진짜로 그리스도 안다는 기준이 뭐예요? apa standar yang dapat mengatakan bahwa kita mengenal Kristus? 바꾸는 날 오늘 하나님의 역사 시작됩니다. Pada saat kita mengubah hal itu, pekerjaan Tuhan akan terjadi. 붙잡아야 되는 응답이 뭐냐? 내가 구원받았는데 그리스도를 믿는 기준이 뭡니까? Jadi di sini saudara satu hal yang harus dipegang hari ini, saudara sudah diselamatkan dan apa standar bagi saudara yang dapat mengatakan saudara percaya Yesus It Kristus. mustn't be my standard, but it's Christ, it's God's standard. 여러분 이거 바꾸는 날 모든 재앙 무너지는 역사. Pada saat saudara mengubah standar saudara jadi standar Tuhan, semua musibah akan hilang. 가정 바꾸는 날 모든 역사가 시작되는 것이다. Pada saat saudara membentuk kerajaan surga bagi diri saudara semua masalah akan selesai. 나는 이 전도하기 너무 어렵습니다. 그런 얘기 아니죠. Tuhan, pendeta saya susah untuk menginjil. Ini bukan hal yang seperti itu. 참 이상한 성격인가 봐요. Saya memiliki sifat yang sangat aneh. 지금도 이해가 안 돼요. Sampai sekarang ada satu hal yang saya masih belum mengerti. 이 어릴 때 친정집에 갔어요. Pas saya masih kecil, saya pergi ke rumah sepupu 그런데 이 밥 먹다가 돌을 씹은 거예요. dan saya makan nasi dan ada batu di dalamnya. To a stone. 그러면 그걸 뱉어야 되는 거 아니에요. Kan seharusnya saya keluarin batunya. 내 생각에 뭐 씹다가 뱉으면 더럽다 이런 생각이 들더라고요. Tetapi saya berpikir kalau saya mengeluarkan batunya, itu kelihatan sangat kotor. 그 식사 대접해서 미안하잖아요. Dan saya tidak enak sama orang yang sudah mempersiapkan makanannya. 근데 이 사람들이 그걸 뭐 그냥 모르게 뱉든지 해야 되는데 그걸 먹어요. Jadi seharusnya saya membuang diam-diam, tetapi saya makan saja. 참 이상한 생각. Ini bukannya sifat yang aneh. Sampai sekarang saya masih belum mengerti. 딱 보니까 우리 아버지가 왔는데 뭐 맛있는 걸 사왔어요. One time my Di sini ada bapak saya yang datang dan dia membawa makanan father was enak. already asleep. 잠들다 가만히 계속 보니까 이거 뭐 사왔는 거예요 지금. But I Jadi waktu itu saya masih tidur dan saya bingung bangun atau tidak. 일어나면 될 거 아니에요. Kalau biasanya kita pasti bangun dan minta makanan yang enak kepada bapaknya, tetapi saya pura-pura tidur. 안 보는 거라 이게. but my family did not wake me up. 내가 그렇게 기다리는데도 약간 움직이고 이러는데도 안 깨워줘. Dan saya tunggu sampai saya dibangun oleh keluarga yang lain, tetapi mereka tidak bangun-bangun saya. They did it. 끝까지 안 깨워줘. 내가 울면서 잤다니까. Jadi saya akhirnya tidur sambil nangis karena mereka tidak bangunin saya. 이게 제 성격이요. That's my personality. Jadi ini adalah sifat saya, sifat yang aneh. 아니 그 어릴 때 가다가요. 이게 우리 어머니하고 이제 아줌마들 중에서 뭐 먹고 있으면요. 나 그걸 못 지나가. If I see Misalnya saya melihat ibu saya lagi makan sama teman-temannya gitu, saya tidak bisa lewatin mereka. 어떻게 됩니까? Kalau saya lewatin, apa yang terjadi? 불러가지고 하나 주겠지요. Pasti mereka panggil saya dan kasih makanan kepada saya. 뭐 지나갔다 소리 들을까 싶어서 저 불렀을 때. Tetapi saya takut saya dianggap saya sengaja lewatin mereka supaya saya dapat makanan. Jadi saya muter supaya saya tidak dicurigai. Jadi ini adalah sifat yang sangat aneh. 우리 앞집에 이상한 아저씨가 하나 있는 거예요. Dan suatu kali ada tetangga saya yang sangat aneh. 좀 무슨 이상한 사람. Pokoknya ada seorang bapak yang sangat aneh. 그래서 내가 또 만났는데 인사해야 되는데
Dan sekali saya bertemu dengan dia dan seharusnya saya kasih salam, tetapi saya tidak kasih salam. If you pretend to not see someone, 그걸 what you 계속 have to do, 유지해야 되잖아. you Jadi- have to continue to maintain. Jadi karena saya sekali tidak kasih salam, jadi setiap kali saya ketemu dia, saya tidak kasih salam terus. But then- Jadi setiap kali saya ketemu bapak itu, saya ngerasa sangat canggung karena tidak kasih salam. 인사하면 될 텐데 한 번 안 했으니까 계속 이걸 유지한단 말이야. Karena saya pikir karena sekali saya sudah tidak kasih salam, jadi kalau saya kasih salam itu kelihatan aneh. 소문 나더라니까요. later on, Sampai ada gosip, 쟤는 인사성이 없다고. katanya saya orangnya tidak sopan, tidak kasih salam. 그건 아닌데. 그러게. 맞다. 내가 왜 이러지? 이상한 성격이라. that was Jadi waktu itu saya sangat bingung pada diri saya sendiri, kenapa sifat saya seperti ini. strange. 그걸 한번 얘기해놨으니까 우리 내보다 한 살 작은 아이인데요. 내가 형 우리 병원에 놀러 가자라는 거예요. 돈이 있어가지고 내가 가자. So Dan satu hari ada tetangga saya yang lebih kecil daripada saya dan dia ajak saya untuk pergi ke pantai dan saya bilang tidak ada uang, jadi 당신 여기 내보다 더 똑똑하다니까요. now I was in 6th grade in elementary school. and dan you're saya younger than me, but dan saya tidak mau di 집이 아이스 케이크 장사인데 요즘 아이들 뭐라 옛날에 케이크 가져다니는 그런 거 있어요. 그거 오늘 팔아가지고 내서 이런 데 가자는 거예요. dan saya waktu itu bilangnya tidak ada uang dan anak yang kecil itu mengajak saya untuk tetap pergi sambil kita bisa dapat duit dari 하기 때문에 menjual kue dari perusahaan sepupunya. 이래 갔다니까. so I went with Dan saya pergi akhirnya. 갔는데 아이스 케이크 한 통씩 담아가지고 이제 내고 나가야 된다. so you Jadi ceritanya kita harus membeli kuenya dulu dan baru dijual. 이때 문제가 왔어. Dan di sini ada masalah. 난 내가 그럴 줄 몰랐어. I didn't Saya tidak know. tahu itu masalah saya. 그럼 왜냐면 꿀을 내면요 음료를 타면서 아이스 케이크 소리를 내야 돼. 자, 지금 내는 못 내겠어. 그걸 내야 돼요 이렇게. Oh, jadi ceritanya jadi saya membawa kuenya itu. You have to start using your voice and Oh, jadi membawa kuenya itu dan harus jual kepada orang-orang sambil saya teriak ada kue. 얘는요 어항인다니까 바로 딱 내더니 바로 소리 쫙 나가니까. Jadi yang tetangga yang lebih kecil daripada saya itu dia jualnya sangat laku karena dia sambil teriak. 소리가. Tetapi saya tidak bisa teriak. voice. 안 나와. Saya tidak bisa bilang ada kue 챙기는 거예요, 이거. karena saya sangat malu teriak. 그게 나요. Itu adalah saya. 뒷골목으로 갔다니까. So then I Sampai went saya masuk ke jalan-jalan yang belakang, yang tempat yang tidak ada orang. 갔다가 나오는데 뭐 얘하고 만났어요. 내가 형다 팔았다 이러더라고. so I went- Dan saya akhirnya ketemu tetangga saya dan dia nanya udah jual atau belum. 한 개도 못 팔았는데 거짓말이 좀 남았다 그랬지 그냥. and I went- Sebenarnya saya tidak menjual satupun, tetapi saya bilangnya sisa dikit. 얘는요 다 팔았다고. he said- Dan katanya dia sudah jual semuanya. 새로운 자. and he was going back to get a new batch. 이야 존경스럽더만. Dan Really respected. dan saya melihat dia sangat hebat. 나는 바보 같아. 나는 그럼 한돈 갖고 그날 돈이 이렇게 팔지. I don't know. Jadi waktu itu saya merasa diri saya sangat bodoh karena pada saat tetangga saya menjual 2 box, saya tidak menjual apa-apa. And even though I'm a 6th grader and he's Jadi sebenarnya saya lebih tua daripada dia, tetapi dia lebih pintar jual. 내가 속을 좀 크는데 그래. I was Dan saya so- berpikir dia akan menjadi orang yang sangat hebat nanti. I thought he's gonna become someone special. 내가 일부러 물어봤다니까 그 동네 옛날 사람 만나면 걔 이름 종이 많아네 물어. So Dan later satu on- hari pada saat saya sudah besar, saya tanya sama teman-teman saya gimana nasibnya dia. 술집에서 나팔 보고 있더라. Katanya dia sekarang lagi jadi pemabuk di satu toko mabuk-mabukan. Oh, he's good at blowing stuff. Ternyata tidak begitu hebat jadinya. See, but that's who I am. 내 성격이라. That's Jadi itu adalah sifat saya. 얼마 전에는요 얘기 안 했습니까? 이 비행기 딱 한대요. 내 앞에 놈이 가는데 이상하냐 이게. No, I was Dan satu hari saya naik pesawat dan ada orang yang duduk di depan saya itu 내 aneh. 성격이요. 저 아가씨분이 내 목산도 아닌데 내가 저가서 나오는데 이상하다. 저 얼마 욕하겠다. 내가요 화장실 한다 라면 똥을 찼다. The person went into the restroom to the laboratory. Oh, jadi, They are very- pendetanya- This is my personality. I thought if Oh, I jadi leave- pendetanya pergi ke The flight attendants would think jadi that I pendetanya am- pergi ke toilet di dalam pesawat dan I had to wash di my sana hands. ada orang yang sudah That is who I am. boker tapi tidak di flush dan pendetanya ngerasa tidak enak panggil pramugari yang lain sampai pendetanya sendiri yang membersihkan semuanya itu. Why? Jadi memang itu sifat saya karena saya suka malu. 내가 아이스크림도 한 개 못 파는 사람 어디 나가 전도를 합니까?
saya orang yang tidak bisa jual kue satu pun juga. Jadi bagaimana caranya saya bisa pergi ke sana dan menginjil? And so of course I thought evangelism Dan menurut saya, is the most difficult thing. menginjil adalah hal yang paling susah. 제하고 딱 맞는 거지. After I Tetapi realized ternyata bukan. Ini sangat cocok buat saya. 보니까 나가서 떠들면서 전도하는 게 아니에요. 모든 현장에서 말씀 동pen 거예요. Saya melihat Alkitab, mereka tidak berteriak-teriak di lapangan, tetapi mereka menyampaikan firman kepada orang-orang sekitarnya. 전도는 다른 것이 아니고 흑암 문화와 싸우는 놀라운 얘기들이라는 거예요. Dan di sini di Alkitab berkata bahwa menginjil itu bukan hal yang lain, tetapi kita menyerang. 어느 날 복음을 깨닫는 순간에요. 나의 모든 문제는 복음 안에서만 해결된다. Tapi kita menyerang kegelapan setan dan kekuasaan setan. Jadi saya percaya bahwa pada saat saya, 저는 희망이 없이 무너졌어요. I was jadi dulunya saya orang yang sangat hancur, tidak memiliki harapan. 화재 났지요. 아버지 돌아가셨죠. 우리가 뭐 형편이 됩니까? 다 무너졌거든요. Rumah tangga saya miskin dan bapak saya sudah meninggal dan semuanya jadi masalah yang sangat besar bagi saya. 저는 뭘 해야 될지 모르겠어요. Saya sangat bingung apa yang saya harus lakukan. 이렇게요. 제일 중요한 때 방황을 해요. Dan pada saat masa yang paling penting saya bimbang. 학생 때 방황하면 큰일 나요. 제일 중요한 때 방황하니까 다 무너져 버리는 거예요. Pada gara-gara inilah kita harus tidak boleh bimbang pada saat masih remaja, karena itu adalah saat yang paling penting. Jadi semuanya jadi hancur. Jadi satu hari saya menyadari Injil. 너희의 모든 죄를 십자가에서 예수님께서 해결하셨다. Dan saya percaya bahwa Yesus Kristus menyelesaikan semua dosa saya. 마귀의 일을 멸하려 하심이니라. Dan karena Tuhan menyelesaikan semua kekuasaan setan. 나는 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암 정도로 아버지로 올 자가 없느니라. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. 만날 수가 없어요. Kalau tidak, saya tidak bisa melakukan, 그 어떤 saya tidak bisa bertemu dengan Tuhan. 뜻이라는 Dan satu kata pun tidak bisa menjadi 전에도 가봤어요. benar bagi saya. Dan saya pernah pergi ke wihara. 날 보고 스스로를 깨달으려 하는데 저는 깨달을 것도 없고 깨달으면 더 자살해야 돼요. Dan bisunya menyuruh saya untuk menyadari tentang dirinya sendiri dan saya tidak bisa nyadar 모든 종교가 옳은 말인데 나하고는 안 맞아요. 이렇게 해라 저렇게 해라. dan saya merasa semua agama itu baik tetapi tidak cocok bagi saya. 나는 할 수가 없었어요. Karena saya tidak bisa melakukannya. 저는 성경을 보면서 깜짝 놀랐어요. Tapi pada saat saya membaca firman ya kitab, saya kaget. 억만지악 흑암 가운데 있는 너를 하나님께서 건지시려고 그리스도를 보내기로 약속하셨고 그리스도를 보내셨다. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan ingin menyelamatkan kita dari kegelapan selama berabad-abad tahun. 3장, 6장, 11장 문제를 해결할 수가 없어요. 하나님께서 그리스도를 보내서 십자가에서 모두 해결하셨다. Dan untuk menyelamatkan kita dari masalah Kejadian pasal 3, Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. 인정하는 자, 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨어요. Bagi orang yang percaya dan mengakuinya dengan mulutnya akan diberikan kuasa sebagai anak Tuhan. 내 말을 듣고 나를 믿는 자는 사망에서 생명으로 옮겨요. truly Aku bersungguh-sungguh berkata kepadamu, jika kamu percaya kepadaku dengan namanya, aku akan 여기서 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겨드리라. aku akan memindahkan kamu dari maut ke terang dan ke hidup. Jadi begitu banyak 계속적인 영적인 어려움을 당하고 있어요. Jadi begitu banyak orang yang tidak mengenal Injil dan sehingga mereka terus mengalami masalah yang sama. live inside of spiritual disasters. 이 복음을 전하지 않으면 내게 화가 있을 것이고 Kalau kita tidak memberitakan Injil yang seperti ini, celakalah aku. Well, of course. 그래서 어느 날 결심했습니다. So that is Jadi why satu hari saya memegang kesimpulan, 목사가 안 돼도 복음 전해야 되겠습니다만은 나는 목사가 되는 순간부터 오직 복음 전하고 복음 때문에 산다 죽겠다 각오했어요. mungkin saya bisa terus memberitakan Injil walaupun saya bukan seorang pendeta, tetapi pas saya menjadi pendeta, saya akan memberitakan Injil senantiasa. 물론이고 이 저는 세상이 왜 이렇게 어려운 죽는가를 보게 된 거예요. Jadi waktu itu saya melihat mengapa begitu banyak orang menderita dan mati. why this world has to face all kinds of hardships. 예, 성경만 하나님 말씀 복음에만 이 답이 있는 것입니다. Dan jawaban itu hanya ada di dalam Alkitab. 온 세계 이 복음 전해야 되는데 여러분이 이 복음만 가지고 있어도 승리할 것이다.
Oleh karena itu kita harus memberitakan Injil dan pada saat saudara memiliki Injil ini semuanya akan berubah. 정말 내가 복음 가지고 누리고 있는가를 질문하셔야 됩니다. So you need Saudara harus bertanya kepada diri saudara sendiri apakah saudara benar-benar memiliki Injil atau tidak. 알고 있습니다. so many Mungkin people know banyak orang yang mengenal Injil, tapi taunya secara jasmani. 많은 분들이 알고 있습니다. 자기 기준으로 알고 있습니다. Banyak orang yang mengetahuinya tetapi berdasarkan dengan standarnya sendiri. 많은 분들이 그리스도 무슨 말인지 압니다. 세상 기준으로 알고 있습니다. Banyak orang mengerti apa itu Kristus tetapi memakai standar dunia. 내 기준으로 알고 있습니다. Semuanya mereka mengetahuinya dengan standar mereka sendiri. then you cannot Dan kita tidak bisa mengalahkan setan. Karena Injil itu bukan memakai standar kita sendiri. 크로스비가 고백했습니다. Ada satu hari Crosby 하나님 나는 전에는 눈 열어달라고 기도했지만 이제는 안 보는 것이 내 기도 제목입니다. 그랬어요. dia mengakui bahwa dulunya saya berdoa supaya mata saya yang buta bisa dibukakan, tetapi sekarang saya tidak perlu melihat. Karena saya sudah cukup melihat. 이 사람 사실 Jadi lihat Crosby yang sudah memberi pengakuan demikian. 그의 사랑이 큰지 말로 할 수 없어요. Yang dia membuat lirik pujian yang isinya begitu besar anugerah Tuhan sehingga tidak bisa kita most of them are about bersyukur untuk sepenuhnya. 앞으로 계속 일어날 거라고 봅니다. her Dan saya melihat begitu banyak musibah terjadi dan ini tidak akan selesai berhenti. 오늘 여러분 가장 기본적인 질문하시기 바랍니다. Jadi saya berharap hari ini saudara bertanya 내가 정말 복음을 가지고 있느냐? bertanya pada diri saudara sendiri apakah saudara benar-benar memiliki Injil atau tidak. 그거 끝입니다. Ini 끝이 안 났을 경우는 왜 그러냐를 생각해요. coba saudara memikir kenapa masalah saudara tidak selesai-selesai. 화가 있을 것이면 당연히 그렇죠. Di sini berkata bahwa celakalah kita kalau kita tidak memberitakan Injil. 오늘 복음 회복하는 가장 좋은 축복의 날이 되기를 예수 이름으로 원합니다. Saya memberkati saudara sekalian supaya hari ini saudara dapat menyadari apa itu Injil. 하나님께 감사와 찬양을 드립니다. Kami bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan. 복음 제대로 회복하는 날이 되게 해 주옵소서. let it be a day Tolong jadikanlah hari ini hari yang kami menyadari Injil yang benar. 해결자 되신 그리스도를 제대로 아는 시간표가 되게 해 주옵소서. Supaya hari ini dapat menerima jadwal Tuhan yang menyadari apa itu Injil yang benar dan Yesus yang benar. 복음 운동에 쓰임 받는 삶이 되게 해 주옵소서. Dan tolong pakailah kehidupan kami supaya kehidupan kami bisa berguna untuk penginjilan. Dan nama Yesus Kristus kami berdoa.